الله ربي لا أشرك به أحدا الله لا إله إلا هو الله أعز وأجل وأكبر مما أكبر وأهدى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أكبرنا حول سيدنا محمد بن عبد الله وسيدتنا أحمد المرتضى وسيدتنا عيسى بن الله وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا علي المرتضى وسيدنا حسن بن الحسين وإلى من اختص هؤلاء الشباب ولعلمه ولأجله ولكتابه الحبيب محمد بن محمد المالكي والمرحوم كهدي أحمد رضوان والمرحوم كهدي جدا جلكتي والمرحوم كهدي أحمد السيد والمرحوم كهدي أحمد جلكتي والمرحوم كهدي طاهر الراحل والمرحوم كهدي محمد مختار ولأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وأعلم أن الله يتمجد ويتغشر المرحمة والمغفرة ويرزقهم الجنة على هذه النية وعلى كل نية خالدها وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat sihat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan duduk di taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dulu pun kita belum pernah melihat surganya Allah, tapi pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita di taman daripada taman-taman ini. Amin. Mudah-mudahan esok kelak menjadi saksi bagi penduduknya kita pada pagi yang mulia ini, sehingga kita digolongkan masuk kepada ahli surga yang sejati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Mukarramun wal Muhtaramun al-Ulama al-Ajilla al-Afadil al-A'izza rahimahumullah. Wabil khusus wa minhum Ketua Jemaah Subuh Kota Depok Al-Haj Muhammad Idris Asri. Begitu juga banyak tuan-tuan guru yang tidak bisa bagi disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta al-fadil kepada beliau-beliau semua. Jadi ada pesanan untuk kita agar membacakan Fatihah sekali lagi kepada Sayyidul Walid Al-Habib Ali Ibn Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman Ibn Ahmad As-Sagaf. Mudah-mudahan barakah Fatihah kita menyambungkan cinta kita dengan beliau. Amin. Mengumpulkan telah kita dengan beliau dalam jajaran beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin muqaddah wa ila hadratil Habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين Salawat dan salam Allah dan senantiasa Allah telah hanturkan sampaikan ke atas junjungan alam suri taula dan insan berita dalam gelasnya dunia baginda Nabi Yuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما قلنا إلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Hadirin jemaah Jamiah Subuh yang dimuliakan Allah, terkhusus para tuan-tuan guru, Al-Bagir bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tuan-tuan guru kita panjang umur. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah,
Allah, panjangkanlah tuan-tuan guru kami umurnya ya Allah. Amin. Jangan ada lagi di antara kami yang meninggalkan kami dalam waktu dekat ini. Amin. Berikanlah kepada mereka keberkahan umur, keberkahan hidup, kemenangan dalam perjuangan dakwahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin al-aizza jamaah Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah yang sekarang banyak diberi nama Khasais Ummah Muhammadiyah, karangan daripada Profesor Dr. Muhammad Ibn Alwi Ibn Abbas Al-Maliki, seorang ulama kenamaan dunia, mengajar di kota tempat kelahiran baginda Nabi Muhammad, Makkah Al-Mukarramah, dengan banyaknya ulama-ulama hebat zamannya, tapi sinar beliau tetap berbijar terang di antara para ulama, menandakan daripada ilmunya yang khalis, ilmunya yang bersih, yang bersambung bersanad kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara beberapa kitab beliau yang digemari, dikagumi oleh umat Nabi Muhammad di tempat kita di Indonesia, di antaranya adalah Syaraful Ummah Muhammadiyah, yang menjelaskan di dalamnya tentang keutamaan daripada umat baginda Nabi Muhammad, supaya menjelaskan kepada seluruh umat, jangan lagi Nabi ini, umatnya sudah, baru lagi umatnya sudah boleh menjadikan kita lebih mulia daripada seorang malaikat. Mengapa bisa seperti itu? Bahkan diajarkan di kitab-kitab para fuqaha, kalaulah kita mau meludahlah kita ke arah sebelah kiri. Karena di sebelah kanan kita kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tidak boleh kita meludah ke arah sebelah kanan, kecuali hadirin di sebelah kiri kita ada seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama bermuktamad dalam mazhab yang empat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hanafi. Mereka semua bersepakat dan beriktimad agar engkau membuang ludahmu ke arah sebelah kanan. Sallu ala Muhammad. Bahkan umat Nabi Muhammad lebih dimuliakan dari malaikat Allah yang mencatat amal baik kita, karena di sebelah kirinya ada umat baginda Nabi. Belum lagi Nabi ini, saudara, di dalam kitab ini dikatakan begitu banyak keutamaan umat baginda Nabi Muhammad. Hanya pagi yang mulia ini ingin Al-Fakir mengajak seluruh ikhwan untuk sama menimbang betapa umat Nabi Muhammad itu mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inang jasad dan tubuh kita, arwah kita, tempat utama dan kembali dan bermulanya adalah cahaya baginda Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad teramat cinta kepada umat. Tidak boleh umat Nabi Muhammad diganggu. Ahwan indallah min antahdima sittina ka'batan. Harga diri satu orang umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada menghancurkan 60 Ka'bah. Sallu ala Muhammad. Satu umat Nabi Muhammad diganggu hati, ahwan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih ringan buat Allah daripada kamu menghancurkan 70 Ka'bah. Lebih ringan 70 Ka'bah, 60 Ka'bah engkau hancurkan daripada engkau sakiti satu hati umat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab ini, di dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, wa min khasaisi hadhil ummah, dan daripada kekhususan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat kita, kepada umat baginda Nabi, ikramu fil akhirah bil rahmati al-khassah wa dalika binasil Qur'anil Karim. Yang pertama, Allah memuliakan kita di akhirat dengan rahmat yang khusus, tidak diberikan kepada umat yang lain, hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa dzalika binasil Qur'anil Karim. Dan ini telah Allah torehkan dan Allah abadikan dalam nas Al-Quranil Karim. Mukjizat paling besarnya baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad wasafa Al-Quranil Karim hadhihi al-ummah al-Muhammadiyah bi annahu ja'ala as-sabiq minhum sabiqan wal mu'tasib lahiqan والظالم لنفسه مغفورا له وفي رواية بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Di dalam kitab ini dikatakan sungguh Allah telah bersifati di dalam Al-Quran tentang umat kita, tentang umatnya baginda Nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan orang-orang yang terdahulu dengan orang yang terburuk di dalam umat Nabi Muhammad mendapatkan pangkat dan derajat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, bukan sama sembarang sama. Orang yang beramal lebih banyak maka tempatnya lebih tinggi di sisi Allah. Orang yang beramal menengahi daripada orang yang lebih dahulu maka akan mendapatkan tempatnya menyudahi setelahnya. Sedangkan si pendosa, saya termasuk di dalam umat Nabi yang kalau kelak dipanggil oleh baginda Nabi tidak mampu mengangkat tangannya mengatakan ana ummati kada. Tapi sungguh pun saya hina seperti itu. Al-Quran telah menaskan untuk saya. Al-Quran telah menorehkan dan mengabadikan untuk saya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-zalimun li nafsihi, orang yang zalim menganiaya dirinya, diberikan umur, diberkahi oleh Allah Ta'ala dengan Islam dan iman, dianugerahkan menjadi umat Nabi, tapi masih menganiaya dirinya sendiri. Saya diberikan pengampunan yang sama di sisi Allah, pandangan kasih sayang yang serupa yang Allah berikan kepada mereka yang telah pendahulu saya. Maka ikhwan dikatakan di sini mengutip daripada surat Al-Fatir. Kalau nanti sampai di rumah boleh dibuka dari ayat 31 sampai 35. Rasa-rasanya kalau kita bahas semua sehingga sampai selesaikan bacaan daripada kitab ini, maka saya akan ambil sebagian daripada ayat Al-Quranil Karim, ayat yang mengatakan tentang mulianya umat baginda Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala Allah Ta'ala fil Quranil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitaba alladhi nastafayna min ibadina ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العلي العظيم وصدق سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن شاء الله تعالى نبعث من الآمنين في زمرة السابقين مع سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومعنى هذا أن الحق سبحانه وتعالى قسم هذه الأمة إلى 3 أنواع. Dan memaknai daripada ayat ini, kata Al-Habib Muhammad ibn Alwi ibn Abbas Al-Maliki, bahwasanya Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci lagi tinggi dan agung, membagi ini umat ke dalam 3 golongan. Ayat ini kalau kita terjemahkan, belum lagi kita tafsirkan, dalam terjemahnya sungguh telah menyanjung umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala katakan dan firmankan, "Tsumma awrasnal kitab," dan sungguh telah kami wariskan, kata Allah Ta'ala, kami berikan Alkitab, yaitu Al-Quran, Al-Quranil Karim. Bukan sekedar mukjizat, saudara. Ingat, Al-Quran mukjizat paling mulia baginda Nabi. Al-Quran tidak boleh ditandingi dengan mukjizat para nabi yang lain, saudara. Seluruh para nabi memiliki mukjizat, dan seluruh mukjizat itu dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad
Tapi Nabi Muhammad memiliki Al-Quran yang seakan-akan Allah Ta'ala tidak mau melepas ketetapan dari baginda Nabi. Allah membarengi kehidupan Nabi dengan firman-Nya. Bahkan firman ini menjadi pusaka untuk umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. In tamassaktum bihi ma la tadillu ba'daha abada. Yang kalau kita pegang Al-Quran, maka kita tidak akan sesat selama-lama, kata baginda Nabi. Wa itrati ahli baiti wa fi riwayatin wa sunnati. Yang kedua, yang tidak boleh kita lepas dalam kehidupan kita, dalam hadis yang sahih yang marfu, itrati ahli baiti, keluargaku, orang-orang saleh yang hari ini darahnya bersambung kepada Nabi Muhammad, yang darahnya tidak ingkar dan menyeleweng daripada tarikahnya maka Sayyiduna Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallam. Dalam riwayat lain sunnahku, yaitu ahadits daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Golongan umat kita sudah dibagi menjadi 3 golongan. Al-awwalu, yang pertama, asyara ilaihi biqaulihi, Allah Ta'ala mengisyaratkan dengan perkataan dan firman-Nya, faminhum zalimun li nafsihi wallahu a'lam bi muradih. Sungguh telah kami wariskan kepada siapa Alkitab, yaitu Al-Quran, alladzina astafaina min ibadina, sanjungan pertama daripada Allah untuk umat Nabi Muhammad, yang telah kami pilih. Telah kami pilih, kata Allah Ta'ala, dari hamba-hambaku. Saudara, kalau ada orang menyematkan kalimat khitabiyah, kepemilikan nahnu atau saya, itu biasanya perkaranya penting, Pak. Contoh nih, kalau kita nggak percaya bilang ada zaujati, ini istri saya, kira-kira penting nggak? Pakai saya, Pak. Tuh bini hampir merah, pipinya Pak dipanggil istri saya. Lakinya disebut sama bininya, ini suami saya, ini anak saya, ini rumah saya, ini jabatan saya, ini pangkat saya. Wallahi, yang berkata saya adalah Allah. Allah berkata dalam firman-Nya, alladzina astafaina min ibadina, yang telah aku pilih mereka menjadi hamba-Ku, kata Allah Ta'ala. Hamba saya, kata Allah. Bukan hamba sembarang hamba. Hamba terbaik yang Allah hadirkan di alam dunia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antaranya si pendosa Muhammad bin Mahdi al-Abbas, orang yang zalim, yang diberikan kehidupan, dititipkan ruhul hayat, dititipkan hati oleh Allah Ta'ala, tapi tidak bisa mengemban amanah Allah. Betapa banyak kezaliman yang dilakukannya sepanjang hidup dan hayat. Betapa kelak ia akan malu saat berhadap-hadapan dengan pemiliknya. Al-alim bil ghaibi wasyahadah, yang tahu siapa kita dari nol, dari sejak di alam rahim, dipilihnya oleh Allah, dipindahkan roh kita ke dalam roh seorang makhluk yang bernama manusia, dipindahkan daripada manusia menjadi umat termulia, umat Nabi Muhammad. Allah. Betapa zalimnya fulan, yaitu Muhammad bin Mahdi al-Abbas, yang telah zalim kepada amanah daripada Allah. Sudah menjadi umat Nabi, menjadi umat yang paling mulia, yang demi Allah Nabi Musa pernah bermohon kepada Allah, ya Allah, ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan saya jadi umat Nabi Muhammad. Nabi tak pernah belah tahu pakai tongkat dengan izin Allah. Masih berharap menjadi umat Nabi Muhammad. Oh, Masya Allah. Pangkat kita bukan pangkat sembarang. Makanya khatamin nabiin, tafsirannya besar sudah. Kalau tidak ditutup kenabian dengan Nabi Muhammad, maka seluruh ulama umat Nabi Muhammad adalah Nabi. Makanya Rasul bilang sebagai warisan. Tapi hari ini sudah banyak dari mereka yang berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang kalau kita memandang wajah mereka, kita mengingat Allah. Belum lagi mereka bicara, baru pandang wajahnya kita ingat ya Allah. Warisannya baginda Nabi bukan warisan sembarang warisan. Warisan yang memegang sesuatu yang kalau kita pegang yang mereka bawa. Kalau kita genggam yang mereka bawa, kita jadikan barometer kehidupan kita. Al-ilm, faman akhadaha bihadin wafir. Yang mau ambil yang banyak. Kata baginda Nabi, kami tidak meninggalkan uang saat kami meninggalkan dunia. Nabi tidak ada yang meninggalkan harta warisan, saudara. Tapi Rasul dan Nabi-Nabi yang lain meninggalkan ilmu. Siapa orang memegang ilmu, maka dia akan selamat dunia. Amin. Dan akan memiliki kedudukan yaumul akhir. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin, maka zalim binafsi, orang yang zalim terhadap dirinya, wahwal mufrad. Saya pernah tanyakan sendiri kepada guru saya Al-Habib Abdurrahman Al-Muhbar, ayah daripada Al-Habib Abdullah Al-Muhbar, seorang mufti di kota Kalim. Saya bilang, apakah ini diartikan ifrat atau tafrid? Kalau saya artikan secara kosakata bahasa, maka bagian yang pertama mereka adalah yang zalim terhadap dirinya, yaitu orang-orang yang lalai fi fi'li ba'dil wajibat. Siapa si zalim tadi? Orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sebagian perkara yang wajib. Sholat bagus, Pak. Haji udah. Zakat lebih-lebih. Ya Allah. Zahirul khair wa qibaluhu wa batinul fasad. Zahirnya bagus, tapi dalam dan kebalikannya jelek, Pak. Kalau lagi berdua sama Allah, hilang khusyuknya. Kalau lagi rame-rame panjang bacanya. Sirril Mas'ud, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bilang Sirril Mas'ud, Al-Kunuzil Mas'udah, harta karun yang terpendam, kitmanul amal, menyembunyikan daripada amal kita, Pak. Karena ada hal yang tidak membatalkan hanya sekedar sholat saja, tapi pahalanya hilang. Pahalanya hilang sudah. Di antaranya daripada al-afatil a'mal, hal-hal yang membatalkan amal dari asal pangkal. Kalau dihitung banyak, tapi diterima belum tentu sudah. Saya sholat subuh tadi pagi belum tentu diterima oleh Allah. Tapi saya yakin barakah orang-orang tua saya diterima sholat saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau dihitung pasti. Kalau enggak saya bakal teriak-teriakan dengan malaikat yaumul qiyamah. Saya bakal tuntut. Saya sholat di masjid Darut Taqwa, tapi kalau diterima belum tentu, Pak. Hanya kepada orang-orang yang Allah pilih dan Allah berikan anugerah. Maka daripada itu, yang meninggalkan sebagian daripada yang wajib, perbuatannya bukan ditinggalkan, tapi ada haliah dalam hatinya yang bisa menahan antara dia dan diterimanya amalnya di hadapan Allah. Seringkali baginda Nabi mengajarkan kalau mau pergi ke masjid, kalau mau pergi ke mana tempat ke sholat Jumat, ke tempat mau Idul Fitr, mau Idul Adha, begitu langkah kaki kanan kita, Al-Fakir bukan mengajarkan, hanya mengingatkan. Bagi yang sudah hafal, alhamdulillah, kita baca dengan berkah dan jahnya baginda Nabi. Allahumma bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi man sayahada ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Dua hal yang Nabi ajarkan, jangan lupa minta ta'awud sama Allah Ta'ala dari sifat riya, saudara. Sifat riya yang biar dilihat oleh orang lain. Kalau hari ini nggak pantas lagi kita bilang begitu, Pak, meninggalkan amal karena manusia riya. Kalau beramal karena manusia syirik namanya, Pak. Amal biar dilihat makhluk, hati-hati. Amal hanya kepada Allah.
masuk masjid, nggak pernah seumur-umur salat tahiyatul masjid. Temennya banyak, saya daripada salat kita disangka orang alim. Kalau kita tinggalkan, kita riak. Justru kalau kita tinggalkan amal karena manusia, riak hukum. Adapun beramal untuk selain daripada Allah, syirik hukum. Yang paling kecilnya syirik menurut madhab ahlu sunnah wal jamaah adalah riak. Riak adalah syirkul asghar, syirik yang paling kecil. Nih, si zalim bobot akhirnya menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, menyebabkan batal amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Rafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah, seorang imam besar, beliau bilang setiap kali beliau majlis beliau bilang apa? Kalau saya merasa lebih baik daripada salah satu jamaah saya, maka saya berharap yaumul qiyamah atas dusta itu Allah bangkitkan saya bersama Fir'aun wa Haman. Karena dalam setiap umat Nabi Muhammad ada nurnya baginda Nabi Muhammad. Lidzalik pasti Allah berikan kemuliaan. Al-murtakibu li ba'dil manhiyat, sudah banyak tertinggal kewajibannya dibatalkan karena hatinya yang jelek, karena riaknya, karena hasutnya, karena dengkinya, karena sum'ahnya, menyebabkan ia batal daripada amalnya. Juga ia al-murtakibu li ba'dil manhiyat, orang yang suka mengerjakan sebagian yang dilarang Allah. Kalau yang zahir, orang tidak mau lagi minum-minuman keras, enggak. Perempuan cakep, aduh jangannya, sudah ada istri di rumah. Tapi urusan yang di dalam lebih sulit daripada yang di luar. Saya punya guru bilang mata yang merendahkan umat Nabi Muhammad kalau melihat kayak melihat sampah gitu. Malu. Lihat orang kayak melihat sampah. Ini mata yang tidak akan pernah melihat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Kalau ada mata umat Nabi Muhammad, lihat umat yang lain pakai mata merendahkan. Wallahi, saya punya guru Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syafii. Beliau bilang apa? Mata yang tidak boleh memandang kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad. Maka demi Allah, betapa hebatnya kita menjadi umat baginda Nabi, orang yang sudah meninggalkan sebagian perintah Allah, melanggar aturan Allah, berburu di dalam sangkanya kepada Allah, tapi masih diberikan satu ampunan daripada yang Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa arhamur rahim. Sebaik-baik yang berkasih sayang, semulia-mulia yang mengasihi, yang menyayangi adalah Allah yang Maha Sudah. Kalau Nabi Muhammad kita lihat begitu cinta kepada kita, Nabi Muhammad begitu sayang kepada kita. Pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, aku dan kamu untuk siapa?" Dari adabnya Nabi Muhammad hanya menjawab, "Aku untukmu ya Allah." Padahal Nabi ingin sekali mendengarkan, "Engkau untuk siapa ya Allah?" Saat Allah mendengar, "Aku adalah untukmu," Nabi Muhammad berkata kepada Allah Ta'ala. Maka Allah berkata kepada baginda Nabi dalam firman Qudsinya, "Ya Muhammad, ana liman yusalli alaika." Saya untuk umatmu yang berselawat kepadamu. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allah yang punya dunia, yang punya akhirat. Makanya umat Nabi Muhammad la wahsyata indal maut, enggak punya ketakutan waktu kita dijemput kematian. Jangan takut, Pak. Mati wajib hukumnya. Kalau kita takut percuma. Kita mau ngumpet dia datang juga. Kita mau kabur dikejar juga. Dikurung pakai kotak besi dia masuk juga.
dijaga 10.000 orang, tetap bakalan dijemput oleh malaikat, saudara. Makanya perlu ditanamkan dalam hati seorang umat Nabi Muhammad, yang perlu ditakuti bukan maut. Yang perlu kita takuti, kita masih hidup, tapi takut kita kepada Allah sudah hilang, saudara. Kita masih ada, tapi Allah berani berbuat sesuatu yang durhaka. Allahumma ja'alna al-muhtadin, hadina al-muhtadin, amin, ghayra dhalina wa la mudillin, amin, harban li a'daik, amin, wasilman li awliyaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani al-kiram, bagian yang kedua, asyara biqaulihi wa minhum muqtasidun. Ini orang yang golongannya tengah-tengah, saudara. Enggak bandel banget, enggak jelek banget, enggak bagus banget. Mereka adalah orang-orang wahwal mu'adil wajibat. Ini orang kalau ambil perbuatan yang wajib enggak pernah tinggal, alhamdulillah. Subuhnya, zuhurnya, maghribnya, asarnya, isya'nya enggak pernah tinggal. Rawatibnya kadang-kadang ketinggalan. Masya Allah. Kalau orang dapat sunnahnya 2 rakaat, sunnah muakkadnya yang 2 lagi dia nggak sholat. Habis sholat maghrib, atibang 2 aja. Awabin nggak diambil 6. Saya punya guru Al-Habib Salim, kakinya udah nggak bisa jalan, Pak. Sultanul Ilim di Kota Tarif. Kalau sholat sunnah awabin 20 rakaat, Pak. Masya Allah. Nggak bisa jalan. Kita anak muridnya kalau melihat Habib lagi sholat kita nangis-nangis gitu. Nangisin diri kita, Pak, bukan nangisin Habib. Habib tuh udah Masya Allah. Kami murid-muridnya malu. Rasa-rasanya 6 rakaat udah begak banget, Pak. Bisa ada penyakit begak di dalam badan. Tapi beliau terus sholat, gak berhenti-berhenti 20 rakaat sampai sholat maghrib. Radhiyallahu anhu. Badannya besar, tapi tidak menghalangi beliau untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidurnya dalam 1 hari kurang lebih paling banyak 2 jam. Saya yang muda habis nganterin Habib tidur depan pintunya tidur. Kita udah hilang, gak sempat lagi cuci muka, gak sempat ngapa-ngapain khidmat, cuma 3 bulan di rumah Habib. Kita bangun, Habib berapi, kita belum bangun. Padahal Habib pergi lagi, ngajar lagi. Begitu radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ini orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang wajib, tarikun min muharramat, sama yang haram jauh. Ini orang-orang yang menengahi di antara yang tidak jelek banget dan tidak bagus banget. Waqad yadruku waqad yatraku ba'dal mustahabbat, tapi sayangnya sesekali dia tinggalkan perbuatan yang sunnah dianjurkan Nabi. Contoh, Pak, memiliki istri lebih dari 1, kurban. Saya kalau ngomong lebih dari 1, orang pada ngomong saya 2. Saya lagi mau minta doa biar kawin lagi. Amin. Amin, amin. Supaya orang-orang tahu, Pak, ini bukan saya yang kata, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling mulia itu yang seluruh sunnahnya Nabi Muhammad diikuti. Tapi kalau kita ngomong begini, udah bang yang lain aja kan sudah banyak. Jangan yang itu deh, biar saya lewatin aja deh kalau begitu ya. Jadi saya mau kasih faedah, tapi nggak jadi nggak apa-apa. Wah, kalau ba'dul makruhat, tapi sayangnya sih orang tadi udah tinggalkan sebagian sunnah Nabi. Jadi jangan orang bilang saya kerjakan seluruh sunnah Nabi. Bohong. Sunnahnya baginda Nabi yang paling bagus dan paling mulia, yang semuanya dilakukan oleh baginda Nabi, mesti dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad. Tidak boleh ditinggal dan dipilih-pilih, sebab bukan prasmanan. Sunnah yang ini aja dah, yang ini kagak. Pas saya ngaji aja dah, nggak masuk pondok pesantren. Kalau masih muda, ayolah. Ikhwan yang di belakang yang masih muda-muda, anak muda, jangan malu pergi. Pas saya udah SMA, masuk pondok, di bang sekolah cuma pakai handphone doang begini. Kesian, dapat ijazah, dapat
pintar, bagus, cerdas, luar biasa, tapi sayang gagal jadi umat Nabi Muhammad sudah. Sebab dia akan kehilangan wal ilmu dailil qulubil mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Ilmu adalah obat daripada segala macam penyakit. Kal ujb, orang kalau ada penyakit apa? S-A-S-E MA MA ML MS MI. Panjang tu 3 panjang kita baca ni susah. Tapi anak tadi belum tentu dia kenal sama orang tuanya, belum tentu dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati dia enggak pernah tertanam cinta ke atas baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wasallam. Kalau hatinya tertanam, biar tu anak enggak sekolah lagi, Pak. Bukan enggak kerja, Pak. Kalau kerja salah. Kerja mah kerja, sekolah mendingan pondok aja Kiai. Saya anjurkan, rekomendasikan untuk seluruh umat Nabi Muhammad hari ini banyak pondok-pondok pesantren. Kalau kira-kira kurang tempat, tanya kepada guru-guru kita. Ada sekolah umumnya, ada kepintaran pendamping untuk dia seperti menghafal Al-Quran dan sebagainya, ahli hadis dan tafsirnya. Terutama dia telah menjadikan satu kewajiban Allah untuk memandang orang tuanya saat meninggal menjadi seorang yang syahid. Siapa orang tuanya meninggal, anaknya lagi mondok, maka menjadi kematian seorang orang tua tadi menjadi mati syahid. Abahnya udah nggak dapat Israel datang ke depan kedua matanya, anaknya di pesantren. Wallahi, si bapak pulang nggak merasa sakratil maut. Syahid pun nggak ngerasain sakratil maut. Walam yus'al fil qabr, nggak ada pertanyaan kubur. Orang kalau habis syahid ditalgin, ya kalau dia syahidnya akhirat nggak apa-apa, tapi kalau syahid dunia akhirat diketawain gitu Pak. Yang perang di jalan Allah, yang berdarah-darah bajunya, nah inilah mereka orang-orang yang tidak boleh dimandikan di dalam Islam, karena darahnya adalah kemuliaan buat mereka. Ini yang seperti itu syahid. Ada juga dapat pahala yang sama seperti itu. Ibu yang lahir meninggal saat melahirkan. Bapak yang lagi cari nafkah, naudzubillah kecelakaan, mau ditabrak, mau ketiban bangunan, mau tenggelam, mau kebakar lagi Pak. Naudzubillah, a'adzanallahu min dzalika kullu. Itu semuanya mendapatkan pangkat syahid. Syahid tadi tidak akan merasakan pedihnya sakaratul maut sudah. 70.000 pedang masuk dalam kerongkongan kita dalam satu waktu, nggak ngerasain seorang yang syahid. Di dalam kubur nggak ditanya, dan bahkan dia yurzaku inda rabbihim. Di sisi Allah Ta'ala mendapatkan rezeki yang khusus. Ikhwan yang dimuliakan Allah, si Muhtasin tadi sayangnya suka mengamalkan sebagian makruh. Yang makruh dikerjain Pak. Makruh kan kalau kita tahu merokok doang. Makan jengkol juga makruh Pak. Makan petai hari Jumat juga makruh. Saya kalau bilang begini, saya alhamdulillah nih, saya mau bikin makruh dulu deh. Habis Jumat Pak, tuh petai sepiring sambal doang, bikin dosa dulu deh. Makruh. Perbuatan yang makruh banyak saudara. Jadi kalau orang berharap dia adalah seseorang yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, siapa mereka? Golongan yang ketiga. Kalau yang kedua usul dari yang pertama adalah orang-orang yang disebut as-sabiq. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan dengan izin Allah. Perbuatannya dikit, tapi umat Nabi Muhammad karena dipasang niat pakai ikhlas, amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kecil sedikit dari umat Nabi Muhammad kalau dicampur pakai niat, pakai ikhlas, semata-mata karena Allah Ta'ala, maka akan mendapatkan peringkat yang bagus di sisi Allah. Kelipat gandaan pahala. Contoh,
Saya masuk tadi pagi dari pintu itu dari Masjid Darut Taqwa. Al-Faqir masuk, kaki kanan masuk, langsung Al-Faqir niat seperti niatnya para guru, nawaitul i'tikaf al-mamdura. Sebelum saya masuk masjid tadi, saya lihatin pintu Darut Taqwa, saya lihat dalam hati saya bilang, Al-Faqir bilang, nadartul i'tikaf di Masjid Darut Taqwa. Mau ada sombong tuh Pak. Sebab kaki belum masuk, kalau ulama ngajarin masuk dulu kaki, takutnya belum nyampe, masuk saya mati. Saya udah nada, belum saya bayar. Tapi kalau kaki saya injekin udah kanan masuk ke sebagian Masjid Darut Taqwa, saya baru baca nawaitul i'tikaf al-mamdurah lillahi ta'ala. Saya dapat pahala wajib dari tadi berarti. Pahala yang Allah berikan terus sampai ntar saya pulang. Kalau saya ngomong sampai jam 9 terus di pahala. Tapi insya Allah enggak. Sebentar lagi saya selesai ini terakhir. Kalau saya lihat, kalau ada orang yang sama duduk dengan kita saudara, umat Nabi Muhammad di pagi subuh yang mulia ini, orang yang cuma sekedar duduk rehat sejenak di masjid, inilah yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. An-niyatun tafriqun bainal adah wal ibadah. Niat itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Wa tartibu maratibil ibadah. Begitu juga membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Kalau tadi yang masuk, saya niat i'tikaf karena Allah Ta'ala selama saya ada di masjid ini, madum tufi, dapatnya pahala sunnah. Tapi kalau yang nadar, dapatnya pahala wajib. Makan biasa aja, hukumnya mubah. Makan wajib, kalau nggak mati, kalau dikit lagi mati wajib. Kalau nggak sampai mati sunnah. Makan korma sunnah, makan onta sunnah, makan jengkol makruh. Makan nasi ubah. Wa man nawa bihi bi aklihil ghuwa fi ta'atillahi lahu magad nawa. Orang yang niat makan di malam hari biar besok bangun subuh tulang sulbi saya kuat. Makan dulu buka puasa biar tulang sulbi saya kuat salatnya. Wallahi makannya hukumnya sunnah. Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat. Jadi bisa dilipat gandakan pahala niat bagi orang-orang yang sedemikian ini dengan izin Allah. Badannya kuat, taufik hidayah diberikan oleh Allah Taala. Mujahid fisabilillah, betul-betul dia menjunjung tinggi agama Allah dalam kehidupannya. Maka yang sedemikian itu mereka mendapatkan surganya Allah tanpa hitung-hitungan. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu as-sabiqu bil khairat. Belum selesai. Ya, orang yang mengerjakan kebajikan yang wajib dia kerjakan, meninggalkan daripada yang haram-haram dan kemakruhan dia tinggalkan, wa ba'dul mubahat, bahkan yang mubah dia kurangi. Ini as-sabiqun bil khair, orang yang mendahului pangkat pertamanya di umat Nabi Muhammad. Kalau orang makannya sehari 3 kali, dia makan sehari sekali. Orang makan sehari sekali, dia makan 2 hari sekali. Siapa Sayyidi Zuhud saudara? Sayyidi Zuhud al-alamin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi yang Sayyidi Zuhud, yang paling zuhud di alam dunia Nabi. Enggak ada lagi. Kok bisa? Karena pernah Jibril turun ke hadapan Nabi ya Rasul, mau enggak kita rubah seluruh dunia ini gunungnya jadi emas buat umat Nabi Muhammad? Tapi Rasul bilang kagak. Coba kalau dibikin Pak, habis kita lupa sama Allah Ta'ala. Gunung bakal kita umat Nabi Muhammad enggak. Allah Rasulullah pilih yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kekal selama-lamanya, enggak ada habisnya, enggak berkesudahan, enggak ada sumpah, enggak ada sedih, enggak ada bayar listrik, Pak. Enggak ada bayar PBB. Enggak ada sedih, enggak ada cemburu, enggak ada, Pak. Orang udah dari banyak, bagaimana mau cemburu? Enggak bisa cemburu, enggak ada sedih di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pintanya harus dari pintu-pintu yang sulit. Orang yang mau mendapatkan surganya Allah Ta'ala, ufatil jannati bil makarih.
Pintunya surga, sempalannya surga adanya dalam sesuatu yang kita benci. Bangun subuh, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, astagfirullah. Pagi ngaji, ntar malam ngaji lagi. Lepasin anak ke pondok pesantren, sedih hati Pak. Wallahi, pengorbanan tadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Pada akhirnya satu cerita yang akan menutup daripada perjumpaan kita pada pagi yang mulia ini. Pak, terakhir, orang yang pertama tadi saya mengabari umat Nabi Muhammad yang sabiqun bil khair, yang enggak pernah ninggalin yang wajib, yang ngerjain yang sunnah, bahkan ninggalkan makruh, apalagi yang haram, yang mubah aja dikurang-kurangin. Ini yang begini masuk surga enggak pakai hisab, kata baginda Nabi. Insyaallah. Mantap banget nih. Baru terjun ke alam barzah cuma liwat transit pergi lagi. Pesawatnya direct Pak, nggak transit. Timbang bentar doang, cek tempel, udah masuk barzah. Biar ntar ke tempat yang lain orang percaya. Gitu aja paspor kan mana nih? Kok belum lewat yang ini? Apalagi di sana, ini nggak pakai lagi, udah langsung masuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Wal muqtasid, yang nyusul di belakang pertengahan. Yadkhulul jannata bi rahmatillah, maka mereka masuk surga karena kasih sayang Allah. Bagus nih kata orang. Gak pernah tinggal kewajiban, cuma sunnah. Sampai ada bahasa kita nanti waktu masuk surga, alhamdulillah alladzi adhaba annal hazan. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kegelisahan, kesedihan dalam hati saya. Itu kenapa Pak terjadi bahasa begitu di dalam surga waktu kita masuk? Sedih. Ingat waktu di dunia, ngapa sebelum subuh saya enggak 2 rakaat sebelum? Entar sedihnya yaumul akhir. Sampai kita berkata waktu masuk surga, alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Lagi ada waktu, jangankan 2 rakaat sebelum subuh Pak, udah gak sempet. Subuhnya campur sampai duha. Lampu masih nyala aja bersiap. Berhitung, tinggal ada orang kayak kuburan Pak. Jadi saya bilang yang begitu bukan subuh namanya, subuh campur duha. Ya Alhamdulillah ta'ala min dzalik. Kalau ada anak bangunin Pak, kalau kira-kira nggak sanggup kita pondokin Pak, jangan sampai kita tulisin yang baik-baik, dia yang bocorin kapal kita. Gini Pak, maafin saya bukan ngajarkan orang tua saya kemudian saya. Nah, kembali berjalan menghubung. Kalau begitu, kami permohon maaf sekali lagi kepada anda sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi pegangan untuk yang pada khususnya dan jamaah pada umumnya. Mudah-mudahan berkumpulan yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkumpul yang telah kita berkumpul di hadapan baginda Nabi alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala hadratin Nabi bi sirri asrar al-Fatihah.